jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapanku, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah harapanku, Kaulah penolongku, hanya Kau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya hanya pada-Mu. Mau pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus. Dia adalah God of Wonders. Dia adalah Allah yang memberi kemenangan. Dialah Allah yang juga telah menyerahkan musuh-musuh ke tangan umatnya, ke tangan orang yang percaya. Jadi kemenangan itu terjadi sepenuhnya karena Tuhan, bukan karena usaha manusia sama sekali. Manusia boleh berusaha, tapi kalau Allah cuma lipat tangan, tidak bertindak, tidak take action, semuanya sia-sia. Tapi ketika Allah bertindak, maka mukjizat terjadi. Nah, oleh karena itu mari saat ini saya ajak saudara membuka bersama-sama di dalam Yosua pasal yang ke-24. Nah, kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama, itu dikisahkan mengenai semacam pidato Yosua, semacam speech ya dari Yosua, karena kita lihat ini adalah akhir dari kitab Yosua ya. Jadi Yosua ingin menegaskan kembali bahwa ada sesuatu yang penting yang harus dicamkan oleh umat Israel. Yosua ingin menyampaikan pesan yang penting. Nah, kalau kita baca dari ayat 1, dikatakan di sana bahwa Yosua ini merecall kembali, menceritakan kembali apa yang terjadi dari sejak awalnya. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang kedua, ya. Dikatakan demikian, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ayat berikutnya mengatakan, tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedangkan Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Jadi di sini kita lihat Yosua coba untuk mengulas kembali apa yang terjadi pada masa sebelumnya, yaitu sejak zaman Abraham, Ishak,
Yakub, dan seterusnya. Dan di situ Yosua mengatakan bahwa mereka itu betul-betul menerima kasih karunia Tuhan. Mereka mendapatkan kehidupan yang baik, tempat yang baik, berkat dan sebagainya, itu semata-mata karena Tuhan. Dan bahkan Tuhan juga berjanji untuk memberkati seluruh keturunan mereka. Nah, di dalam ayat yang kelima selanjutnya dikatakan, lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulai Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi dan matamu sendiri melihat apa yang telah kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang kemudian adalah nenek moyang Yosua dan umat Israel pada masa itu, coba diceritakan kembali oleh Yosua. Bagaimana orang Israel pada saat itu dalam kondisi yang kritis karena dikejar oleh tentara Firaun. Tetapi Tuhan melepaskan mereka. Tuhan melindungi dan membuat lautan itu terbelah. Mereka bisa menyeberang dengan selamat sampai tiba di seberang. Sementara tentara Firaun yang mengejar itu ditenggelamkan di lautan tersebut. Nah, di sini kita lihat bagaimana Yosua ingin menekankan karya Tuhan dalam kehidupan mulai dari nenek moyang mereka, para patriark, dan sampai ke ayah ibu mereka, sampai mereka saat itu. Nah, kita lanjut lihat ayat 8 sekarang. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Nah, sampai di sini. Nah, sekarang giliran generasi mereka semua. Ketika mereka masuk menyeberangi sungai Yordan, itu berarti mereka masuk untuk mulai menaklukkan tanah Kanaan ini yang dijanjikan Tuhan. Nah, tetapi coba perhatikan kalimat yang mengatakan begini. Kuserahkan ke dalam tanganmu. Mereka kuserahkan ke dalam tanganmu sehingga kamu menduduki negerinya. Nah, jadi apa yang terjadi pada saat itu sepenuhnya adalah karena Tuhan. Orang Israel cuma melakukan saja, melaksanakan saja apa yang Tuhan mau. Menyeberangi sungai Yordan, menaklukkan tanah Kanaan, tapi sebetulnya Tuhan sudah memberikan jaminan bahwa mereka kuserahkan ke dalam tanganmu. Nah, ini sesuatu yang penting. The Lord delivered them into your hands. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Kalau Tuhan tidak melakukan hal itu, semuanya akan sia-sia. Jadi, kemenangan yang dialami oleh orang Israel itu, oleh Yosua juga ditekankan bahwa itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang menyerahkan musuh-musuh ke dalam tanganmu. Lanjut, kita lihat ayat 9.
Ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Nah, lagi dalam ayat 11 ini, Tuhan mengatakan, kuserahkan mereka ke dalam tanganmu. I delivered them into your hands. Artinya, umat Israel tinggal melaksanakan saja dan pasti berhasil, pasti menang, karena Tuhan yang melakukan semuanya ini. Tuhan yang memberikan kemenangan. Nah, jadi saudara sekalian, kita lihat saat ini, pergumulan, apapun juga, itu sebetulnya ada di dalam kuasa Tuhan. Dan sesuai dengan janji Tuhan, pergumulan yang kita hadapi, Tuhan akan buat kita berkemenangan dan berhasil. Itu sudah pasti, karena sesuai dengan janji Tuhan. Apakah semuanya seperti itu? Ya, semua yang merupakan janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan rencana Tuhan. Kalau sesuatu yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, maka itu adalah sesuatu yang disebut dosa. Karena dosa itu amartia, itu melenceng, keluar dari jalur. Jadi dalam bahasa Yunani itu berarti keluar dari jalur atau meleset. Sesuai kehendak Tuhan, maka sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan. Nah, ketika sesuai dengan janji Tuhan, ya kita tinggal melaksanakan saja dan pasti berhasil. Loh, tapi kalau saya menghadapi ujian, kenaikan kelas, kelulusan, sekolah, pasti berhasil? Pasti. Karena ini juga sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan janji Tuhan juga. Memberi hikmat kita, membuat kita jadi orang yang cerdik cendekia, pandai, mempunyai skill, dan sebagainya. Ini rencana Tuhan. Tuhan tidak merencanakan anak-anaknya menjadi orang yang ya cuma di dalam bahasa Prancisnya itu ngah-ngoh aja. Jadi orang bodoh, nggak bisa apa-apa. Tuhan mau semuanya jadi pinter. Belajar dan belajar dan belajar. Dan pasti berhasil. Nah, yang enggak naik kelas, yang enggak lulus, ya karena enggak belajar. Karena enggak tekun, dan seterusnya. Itu bukan salah Tuhan. Karena dia tidak melaksanakan seperti apa yang Tuhan mau. Saya mau sehat. Ya, ikuti kehendak Tuhan. Ikuti janji Tuhan. Petunjuk yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Semua sudah tertulis di dalam kitab ini. Tinggal kita melaksanakan. Kalau kita tidak mau mengikuti apa yang menjadi janji Tuhan, ya kita tidak bisa menyalahkan Tuhan ketika sesuatu terjadi. Kalau saya menghadapi pergumulan penyakit, janji Tuhan adalah Dia itu sebagai Adonai Rofe. Kata Rofe itu dipakai sehari-hari dalam bahasa Ibrani. Yang
dimengerti sebagai dokter. Ya. Kalau saudara mengatakan, saya mau cari dokter, ya bahasa Ibrani-nya Rove, cari dokter. Ya. Nah kalau dikatakan Adonai Rove, Tuhan itu adalah penyembuh, dia adalah dokter di atas segala dokter. Ikuti kehendak Tuhan, pegang janji Tuhan, dan berjalan sesuai dengan rencana Allah, maka kemenangan pasti akan terjadi. Mujizat pasti akan terjadi sesuai dengan firman-Nya. Nah, kecuali kalau ada pernyataan bahwa Tuhan memang merencanakan anaknya itu sakit-sakitan, ya jangan berharap untuk sehat. Karena rencana Tuhan sakit-sakitan kok. Ya laksanakan sesuatu supaya sakit. Tapi ini bukan demikian halnya. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Yang diajarkan Alkitab adalah hari depan yang penuh harapan, kesembuhan dan kesehatan. Oleh karena itu, kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan yang menyerahkan musuh-musuh itu ke dalam tangan. Lanjutnya kemudian, kalau kita lihat ayat yang ke-13, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, harus kamulah yang makan hasilnya. Nah, Tuhan jelas sekali katakan, kuberikan kepadamu, Tuhan yang memberikan. Nah, oleh karena itu dalam ayat 14 dikatakan demikian. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di padang di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Nah, jadi kembali lagi, beribadah kepada Tuhan, kita berada di jalurnya Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan, dan berjalan berpegang pada setiap janji Tuhan, pasti Tuhan akan berikan keberhasilan, kemenangan. Karena Dia adalah Tuhan yang menyerahkan musuh ke dalam tangan, Tuhan yang memberikan kemenangan. Akan tetapi kita harus senantiasa berjalan di dalam jalurnya. Apakah ada alternatif lain? Tidak ada. Apakah ada konsep-konsep lain? Tidak ada, ya sudah ini. Hidup berjalan sesuai rencana Allah, berpegang pada janji Allah, maka Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Itu sudah pasti. Loh, kalau memang Tuhan yang memberikan penyakit, Tuhan memberikan kesulitan, itu bukan pengajaran Alkitab. Tuhan tidak pernah memberikan penyakit kepada kita. Tuhan adalah Adonai Rove. Tuhan adalah penyembuh. Tuhan bukan Allah yang memberi penyakit. Tuhan bukan Allah penyengsara. Justru Tuhan adalah Allah yang mengambil alih kesengsaraan kita di atas kayu salib melalui Yesus Kristus yang sudah menanggung semua sakit penyakit kita. Oleh karena itu saat ini kita percaya berjalan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman-Nya, dan kita tahu Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan pertolongan. Walaupun organ tubuh kita sudah tidak berfungsi baik, Tuhan itu pencipta organ tubuh. Tuhan sanggup memberikan jantung yang baru, ginjal yang baru, liver yang baru,
lambung yang baru, paru-paru yang baru. Tuhan memberikan pembuluh darah yang sehat, yang baru. Dalam nama Yesus, tubuh yang sehat. Itulah Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita tahu sekarang bahwa semua terjadi karena Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik untuk kami. Rencanamu adalah hari depan yang penuh harapan. Di dalam nama Yesus Kristus, sepanjang hari ini kami semuanya sehat, kami diberkati berkelimpahan, dan Engkau akan menyerahkan musuh-musuh dalam tangan kami Tuhan, dan memberikan kemenangan kepada kami. Kami terima keberhasilan, kami terima berkat, kami terima kesehatan, kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.